Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imadul Maulana, NPM 210430 10137, Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah dasar Humas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan Humas di Indonesia. Sejarah perkembangan Humas di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an. Saat itu berdirilah organisasi humas pertama, yakni perusahaan perminyakan negara Pertamina. Adanya divisi Hubmas, hubungan pemerintah dan masyarakat pada waktu itu. Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik antara pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta, BUMN maupun relasi pada masyarakat. Perkembangan humas di Indonesia sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama periode 1 tahun 1962 sampai 1967, periode kedua 1967 sampai 1971, periode ketiga 1971 sampai 1993, dan yang terakhir 1995 sampai sekarang. Periode pertama. Secara resmi, Humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda, yang pada waktu itu menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus memiliki divisi Humas. Tugas utama dari Kehumasan pada waktu itu ialah tugas strategis, yakni ikut serta dalam proses pembuatan keputusan bersama pimpinan. Dan yang tugas kedua, tugas taktis, yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan, saran, komunikasi dua arah, dan supaya terciptanya citra kepada atas lembaga maupun institusi yang mewakilinya. Periode kedua, terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau yang disingkat Bakohumas. Cara kerja badan ini antara lain ialah ikut dalam berbagai kegiatan pemerintahan seperti pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan, pengembangan profesi kehumasan. Pada tahun 1997, koordinasi antara Humas Departemen secara ofisial dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen. Pada tahun 1970 sampai 1971, Bakor diubah menjadi Bakohumas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang diatur dalam Menpen tahun 1971. Kerjasama antara Humas Departemen atau institusi tersebut menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Selanjutnya, periode ketiga. Periode ini ditandai dengan munculnya berbagai PR di kalangan profesional pada lembaga swasta. Pada tanggal 15 Desember 1972, didirikan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau disingkat Perhumas sebagai wadah profesi humas di Indonesia pada kalangan praktisi kala itu. Tokoh-tokoh antara lain ialah Warjiman Joyo Diningrat atau mantan Mendikbud, lalu Marah Johannes sebagai mantan Kahubmas Pertamina, dan lain-lain. Pada Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir 1993, lahirlah Kode Etik pertama Kehumasan Indonesia, yaitu KEI atau yang disingkat KEKI. Perhumasan juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association atau yang disingkat IPRA, dan ASEAN Public Relations Organization disingkat FAPRO. Berdirinya periode yang terakhir yaitu periode keempat. Periode ini berkembang di kalangan swasta, bidang profesional khusus atau lebih spesifik kepada bidang industri pelayanan jasa dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 27 November 1995 terbentuklah Himpunan Humas Hotel Berbintang. Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas dalam bidang perhotelan dan restoran pada kala itu. Pada tanggal 13 September 1996 resmikan Forum Komunikasi Antara Humas Perbankan atau Forkamas oleh Gubernur Sudrajat Djiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat humas, baik bank pemerintah, swasta, asing maupun di bidang jasa perbankan di Indonesia.
berdirinya PRSI pada tanggal 19 November sebagai sebuah organisasi profesional yang berpengaruh serta mampu memberikan sertifikasi akreditasi humas di Amerika yang diakui secara internasional. PRSI atau Masyarakat PR Indonesia pertama kali dipimpin oleh Agus Parengkuan, seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan Ketua Perumasan Indonesia, dan wakilnya Halim Mahfud sebagai Perhimpun Hubungan Masyarakat Indonesia. Saat ini ada sekitar 50-60 perusahaan yang dikelola oleh pengusaha Indonesia maupun asing yang sudah berani mempublikasikan diri, dan selain itu diprediksi ada banyak perusahaan humas yang belum muncul pada saat ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.